nama saya adalah Bapak Tony Setiawan. Nah, ini nama saya. Nah, seperti biasa saya sering dipanggil dengan nama depan, yaitu Bapak Tony atau Pak Tony. Nah, kemudian ini adalah nomor saya. Barangkali saudara suatu hari membutuhkan nomor saya, bisa menghubungi saya, khususnya hubungannya dengan masalah perkuliahan kita. Nah, dalam kesempatan ini saya mengampu mata kuliah ini adalah mata kuliah saya, Engine Tune Up Mobil Konvensional. Ini adalah mata kuliah saya di Prodi PJJ, Pendidikan Jarak Jauh, PVTM, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, yang mana konsentrasi kita adalah otomotif. Nah, dalam mata kuliah ini akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Kalau dilihat dari namanya, ini adalah engine, artinya mesin ya, kemudian ini tune up, kemudian ini mobil. Jadi kita nanti tidak akan membahas sepeda motor, tapi kita akan membahas mobil. Nah, kemudian konvensional, artinya konvensional. Lawan dari konvensional adalah advance atau kekinian. Artinya ini nanti mobil yang masih menggunakan teknologi karburator. Jadi kita tidak akan membahas EV ya, EV. Yang kita bahas adalah karburator. Nah, arti dari tune up sendiri, adakah yang tahu arti tune up? Kadang kita mendengar istilah yang digunakan oleh anak-anak bengkel atau teman-teman saudara atau teman-teman kita ketika menggunakan istilah tune up itu salah kaprah. Contohnya begini, yuk kita balapan, motorku udah tak tune up loh. Oh, kita tarikan, aku tune up loh. Nah, itu istilah yang sebenarnya salah kaprah, karena tune up itu bukan untuk setting balap ya. Tune up itu artinya ini artinya mengembalikan posisi semula. Semulanya ini di mana? Semulanya ini adalah setting pabrik. Nah, jadi istilah tune up itu mengembalikan pada posisi semula dengan standar pabrik, itu artinya tune up. Jadi tidak benar kalau ada istilah setelah di tune up, artinya setelah di tune up terus nantang balapan dan sebagainya. Itu bukan istilah yang pas untuk penggunaan kata tune up. Jadi terima ya. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang prosedur keselamatan K3 atau prosedur keselamatan kerja atau prosedur K3 atau K3. Nah, mohon maaf ya, memang tulisan saya tidak serapi orangnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas prosedur keselamatan kerja atau prosedur K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang akan kita bahas atau yang akan kita gunakan selama kita mempelajari atau praktek engine tune up mobil konvensional. Kenapa K3 diletakkan pada pertemuan pertama? Seperti bagaimana kita ketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang utama ketika kita bekerja. Jadi apa artinya jika pekerjaan kita optimal, pekerjaan kita bagus, tapi tidak membutuhkan K3? Nah, ini artinya sama saja membahayakan diri sendiri. Adapun mata kuliah K3 secara umum atau
secara lebih rinci lagi, ini akan saudara temui pada mata kuliah yang lain. Nah, ini akan saudara temui pada mata kuliah yang lain. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas kategori secara umum untuk mata kuliah digital mobil konvensional. Adapun untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan K3 ekstra, artinya benar-benar memperhatikan K3, contohnya pada praktek pengecekan sistem pendingin, maka nanti akan saya sampaikan ketika pada materi yang akan saya sampaikan tersebut. Nah, pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas K3 secara umum. Jadi kita tidak akan membahas K3 secara rinci, penggunaan atau pengecekan sistem pendingin dan sebagainya, tidak, bukan hari ini, tapi pada pertemuan yang akan mendatang sesuai dengan materinya. Materi K3 hari ini pada pertemuan pertama adalah yang pertama, ketika kita menggunakan atau kita akan melakukan engine tune-up, materi yang pertama atau K3 yang perlu diperhatikan pertama kali itu adalah memasang fender cover. Fender cover itu kalau saudara biasa praktek di bengkel atau bisa melihat bengkel resmi, itu yang dipasang sebagai pengaman di mobil. Ini bagian mobil ya, ini bagian mobil. Nah, ketika saudara praktek atau saudara melihat mekanik sebelum memperbaiki, dia akan memasang sini pengaman terbuat dari semacam kulit sintetis yang mana nanti dipasang di sini, dipasang di depan sini, dipasang di samping sana. Nah, selain fender cover yang harus dipasang, saudara juga harus memasang yang namanya adalah steering wheel cover. Apa itu steering wheel cover? Steering wheel cover itu ini steer ya, steer mobil. Nah, ini steer mobil. Nah, yang harus dipasang itu di sini. Nah, ini covernya ini. Jadi pengaman untuk steering wheel, setirnya. Ini semacam sama bahannya dengan ini. Ini dipasang di sini agar ketika mekanik memegang setir itu tidak mengotori setirnya. Jadi tangannya yang kemungkinan kotor tidak akan mengotori setirnya. Termasuk ini tadi. Jika mekaniknya dalam keadaan sedikit kotor atau kotor, maka tidak akan mengotori mobil konsumen. Nah, itu fungsinya fender cover. Selain fender cover dan steering wheel cover, juga kita harus memasang yang namanya seat cover. Nah, seat cover ini kalau saudara lihat, ini terpasang di jok. Nah, ini katakan ini jok. Ini jok ya. Nah, ini jok mobil. Ini terpasang di sini. Nah, ini terpasang di sini. Nah, bahannya sama dengan ini. Fender cover sama. Nah, ini namanya seat cover. Jadi ketika seorang mekanik duduk di kursi di jok mobil konsumen, tidak akan mengotori jok mobil konsumen. Ini tujuan dari pemasangan fender cover, steering wheel cover, seat cover dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang perlu diperhatikan ketika pemasangan cover untuk keselamatan K3. Yang terakhir adalah matras. Artinya begini, ini biasanya ada yang modelnya ini semacam ini untuk tidur. Ini ada roda-rodanya. Jadi nanti ketika mekaniknya belosoran bekerja di bawah mobil, ini gambar saya tidak bagus ya. Nah, ini mekaniknya. Nah, dia tidur di sini.
dia delosoran pada alat ini. Nah, ini perlu juga digunakan ketika bekerja di bawah mobil. Ini adalah hal-hal yang perlu dipasang ketika akan melakukan engine tune up konvensional. Nah, selain ini namanya pemasangan cover ya. Selain ini juga diperlukan yaitu memakai wear pack atau pakaian kerja. Selain memakai wear pack yang safety ya, artinya ini ada sepatu dan lain-lain. Nah, ini perlu diperhatikan dan digunakan ketika saudara melakukan engine tune up konvensional. Selain wear pack, satu lagi yang perlu saudara perhatikan yaitu penggunaan alat sesuai SOP. Nah, ini menjadi penting ketika saudara akan praktek engine tune up mobil konvensional. Tapi saudara harus memastikan dulu alatnya. Ini adalah bagian dari keselamatan kerja. Saudara harus memastikan dulu alatnya dan nanti bisa digunakan sesuai SOP. Nah, saya rasa cukup sekian. Nanti ada tugas berkaitan dengan keselamatan kerja. Sebagai permulaan ini, silakan nanti disimak saja tugas apa, dan semoga penjelasan dari saya ini bisa saudara pahami, bisa saudara terima dengan baik, sehingga saudara akan mampu melakukan engine tune up mobil konvensional. Baik, terima kasih. Saya rasa pertemuan pertama saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.